Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kalisa NIM C0D0248. Prodi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi depresiasi dan amortisasi. Yang pertama yaitu depresiasi. Depresiasi dalam istilah akuntansi merupakan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset tetap menjadi nol atau tidak memiliki nilai ekonomi. Untuk aset tetap adalah bangunan, furnitur, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Menurut para ahli, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan biaya depresiasi setiap periode antara lain, yaitu yang pertama ada harga perolehan atau biaya, merupakan uang yang Anda keluarkan demi mendapatkan suatu aktiva dan menempatkan agar bisa dipakai. Yang kedua, nilai sisa. Residu suatu aktiva adalah total yang diterima jika aset yang dijual, ditukarkan atau cara lain saat aset tersebut tidak dapat dipakai lagi. Nilai sisa juga termasuk pengurangan biaya-biaya yang terjadi selama masa penggunaan. Yang ketiga ada estimasi masa manfaat. Kira-kira penggunaan suatu kebijakan ditentukan oleh cara memelihara dan kebijakan yang dianut dalam persiapan. Estimasi dapat dinyatakan dalam satuan waktu, satuan jam kerja, ataupun satuan hasil produksi. Yang keempat, pola pemakaian. Pola pemakaian kerap kali diabadikan dalam mengalokasi total beban depresiasi periode. Peranan penting penghitungan depresiasi dalam akuntansi yaitu yang pertama bisa dijadikan data penilaian keuntungan. Yang kedua, mengetahui harga perolehan aset yang diterima dalam berbisnis. Yang ketiga, menjadi metode meminimalisir kerugian jika aset waktu-waktu menurun. Yang keempat, mengetahui nilai residu. Yang kelima, mengetahui estimasi manfaat nilai barang dan aset. Dan yang keenam, mengetahui nilai total kalkulasi total beban per periode. Cara menghitung depresiasi dalam akuntansi. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode ini disebut straight line method dan merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Metode ini fokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Rumus penghitungannya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibandingkan masa manfaat dibagi masa manfaat aset. Namun penggunaan metode ini dinilai kurang realistis karena penggunaan aktiva sama setiap tahunnya. Kedua, metode beban menurun, yaitu merupakan metode penyusutan dipercepat di mana menyediakan biaya penyusutan lebih tinggi pada tahun awal dan beban rendah pada periode selanjutnya. Ada dua metode, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Yang ketiga ada metode aktivitas, yaitu pada metode ini mengasumsikan penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Dengan gambaran di atas, penentuan umum penyusutan mesin produksi tidak memiliki masalah tertentu karena penggunaan relatif mudah diukur. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat digunakan pada situasi penyusutan berdasarkan waktu dan bukan aktivitas. Yang keempat adalah metode depresiasi khusus. Depresiasi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui penyusutan manfaat dari perusahaan. Namun pada beberapa kasus perusahaan tidak bisa memiliki salah satu metode depresiasi di atas karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik atau membutuhkan penerapan khusus. Ada dua metode khusus yang bisa Anda terapkan, yaitu yang pertama metode kelompok dan gabungan yang sering digunakan pada aktiva yang cukup homogen dan memiliki fungsi yang hampir sama. Yang kedua, metode campuran dan kombinasi diterapkan sesuai dengan keinginan akuntan. Yang kedua ada amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Cara yang bisa dilakukan dalam penghitungan amortisasi yaitu menghitung amortisasi pinjaman pada bulan pertama. Terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk bisa menghitung bunga dan pokok pinjaman pada bulan pertama amortisasi. Yang pertama adalah dengan cara mengumpulkan data untuk menghitung amortisasi pertama. Beberapa informasi yang Anda perlukan adalah suku bunga, tenor pinjaman, serta pokok pinjaman. Tahapan kedua adalah menyiapkan kertas kerja agar lebih memudahkan proses perhitungan. Dalam hal ini Anda hanya memerlukan Microsoft Excel untuk menghitung amortisasi. Isi tabelnya dengan bulan bunga angsuran pokok, angsuran bunga, jumlah angsuran, dan saldo pinjaman. Lalu tahapan selanjutnya adalah dengan menentukan pinjaman pada bulan sebelumnya dan juga menghitung jumlah angsuran. Rumus yang bisa Anda gunakan menghitung jumlah angsuran adalah jumlah angsuran P kali I per 12 bagi 1 kurang dalam kurung 1, di mana P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah tenor pinjaman.
Sekian presentasi saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.